Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Alia Mutiva Samsul S dengan NIM D1A121066 dari jurusan Agribisnis kelas C angkatan 021 Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tata cara menghitung manual regresi berganda. Contoh kasusnya yaitu Internal Revenue Service mencoba mengestimasikan pajak aktual yang tak terbayar tiap bulan di divisi auditing. Dua faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah jam kerja pegawai dan jumlah jam kerja mesin atau komputer. Untuk menganalisis seberapa besar kedua faktor itu memengaruhi besarnya pajak aktual tak terbayar tiap bulan, dilakukan pencatatan selama 10 bulan dengan data ditunjukkan pada tabel berikut. Pertanyaannya yaitu carilah regresi linear bergandanya. Berikut datanya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya dibuat tabel penolong. Tabel penolong ini diambil dari data pada slide sebelumnya, lalu ditambahkan X1Y, X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Lalu ditotal semuanya. Dapat dilihat pada tabel. Jawab sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang N rata-rata Y kuadrat sama dengan 7428 dikurang 10 dikali 27,2 kuadrat sama dengan 29,6. Sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang N rata-rata X1 kuadrat sama dengan 19.461 dikurang 10 dikali 44,1 kuadrat menghasilkan 12,9. Sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat kurang N rata-rata X2 kuadrat menghasilkan 2173 dikurang 10 dikali 14,7 kuadrat menghasilkan 12,1. Sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurang N rata-rata X1Y sama dengan 12.005 dikurang 10 kali 44,1 kali 27,2 sama dengan 9,8. Sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurang N rata-rata X2Y sama dengan 4013 dikurang 10 dikali 14,7 dikali 27,2 sama dengan 14,6. Sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurang N rata-rata X1 X2 sama dengan 6458 dikurang 10 dikali 44,1 dikali 14,7 sama dengan 2,3. Selanjutnya sigma X kuadrat 1 sama dengan sigma X kuadrat 1 dikurang N rata-rata X1 sama dengan 19.461 dikurang 10 dikali 44,1 kuadrat sama dengan 12,9. Sigma X kuadrat 2 sama dengan sigma X kuadrat 2 dikurang N rata-rata X2 sama dengan 2173 dikurang 10 dikali 14,7 kuadrat sama dengan 12,1. Sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang N rata-rata Y sama dengan 7483 dikurang 10 dikali 27,2 kuadrat sama dengan 84,6. Selanjutnya sigma Y X1 sama dengan sigma Y X1 dikurang N rata-rata X1Y sama dengan 12.005 dikurang 10 dikali 44,1 dikali 27,2 menghasilkan 9,8.
sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurang N rata-rata X1 dan rata-rata X2 sama dengan 6485 dikurang 10 dikali 44,1 dikali 14,7 sama dengan 22,3. Sigma YX2 sama dengan sigma YX2 dikurang N rata-rata X2Y sama dengan 4013 dikurang 10 dikali 14,7 dikali 27,2 sama dengan 14,6. Setelah itu dimasukkan ke dalam dua persamaan yang telah disederhanakan. Sigma YX1 sama dengan B1 sigma X2 X kuadrat 1 ditambah B2 sigma X1 X2. Ini persamaan 1. Sigma Y X2 sama dengan B1 sigma X1 X2 ditambah B sigma X kuadrat 2. Ini persamaan 2. Maka 9,8 sama dengan 12,9 B1 ditambah 2,3 B kuadrat B2. Ini persamaan 1 tadi. Terus 14,6 sama dengan 2,3 B1 ditambah 12,1 B2 dan ini persamaan 2. Persamaan pertama kita kalikan dengan 2,3 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 12,9 untuk menghilangkan faktor B1. 22,54 sama dengan 2967 B1 ditambah 5,29 B2. Selanjutnya 188,34 sama dengan 29,67 B1 ditambah 156,09 B2 dikurang menghasilkan 1605,8 sama dengan min 150,8 B2. Maka nilai B2 sama dengan 1,099. Dengan begitu, kita bisa mencari nilai B1 dengan mensubstitusikan nilai B2 ke dalam salah satu persamaan di atas atau sebelumnya. 22,5 sama dengan 29,67 B1 ditambah 5,29 dikali 1,099. 22,5 sama dengan 29,67 B1 ditambah 5,81371. Maka B1 sama dengan 0,564 atau langsung dimasukkan ke rumus. Rumusnya yaitu A sama dengan rata-rata Y dikurang B1 rata-rata X1 dikurang B2 rata-rata X2, yaitu B1 sama dengan sigma Y X1 dikali sigma X kuadrat 2 dikurang sigma Y X2 dikali sigma X1 X2 per sigma X kuadrat 1 dikali sigma X kuadrat 2 dikurang sigma X1 X2 pangkat 2. Selanjutnya nilai B2 sama dengan sigma Y X2 dikali sigma X2 1 dikurang sigma Y X1 dikali sigma X1 X2 per sigma X kuadrat 1 dikali sigma X kuadrat 2 dikurang sigma X1 X2 kuadrat. Diperoleh persamaan Y sama dengan min 13,828 ditambah 0,564 X1 ditambah 1,099 X2. B1 sama dengan sigma X2
X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 kuadrat sama dengan 12,1 dikali 9,8 dikurang 2,3 dikali 14,6 per 12,9 dikali 12,1 dikurang 2,3 kuadrat menghasilkan 0,564. Selanjutnya B2 sama dengan sigma X12 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 kuadrat sama dengan 12,9 dikali 14,6 dikurang 2,3 dikali 9,8 per 12,9 dikali 12,1 dikurang 2,3 kuadrat menghasilkan 1,099. Selanjutnya A sama dengan rata-rata Y dikurang B1 rata-rata X1 dikurang B2 rata-rata X2 sama dengan 27,2 dikurang 0,564 dikali 4,1 dikurang 1,099 dikali 14,7 sama dengan min 13,828 sehingga diperoleh persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan min 13,828 ditambah 0,564 X1 ditambah 1,099 X2. Baik, materi kita pada kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Thanks for watching.